Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Albertus. Eh, Pada kesempatan kali ini, aku ingin ngajarin dan berbagi cara tentang cara menggunakan Microsoft Stability. Sebelumnya, video ini akan panjang banget dan mungkin akan ada 2 episode dari video ini, dari pembelajaran Microsoft Stability, karena banyak sekali tools-tools yang bisa kita pelajarin di Microsoft Stability. Jadi buat teman-teman yang misalkan udah bisa stability dikit-dikit dan cuma pengen tahu beberapa aja, bisa lihat di deskripsi. Di situ aku kasih poin-poin pentingnya. Kita mulai dulu untuk sebelum uh, ke Microsoft Stability, ada yang harus dipersiapkan di Microsoft Modeler-nya. Jadi harus dipastikan bahwa teman-teman di frame of reference Microsoft Modeler teman-teman ini sudah sesuai, LPP-nya sudah sesuai, terus di sini sudah diatur syarat kapalnya, FPAP-nya sesuai dengan FPAP kapal, karena nanti di masuk stability itu juga ada yang namanya trim, menghitung trim juga sesuai dengan load case teman-teman. Selanjutnya teman-teman harus punya GA ini buat acuan teman-teman terhadap lokasi-lokasi apa aja sih yang ada di kapal. Untuk GA-nya ini saya nggak ambil contoh dari Google aja untuk pembelajaran sekaligus nyoba-nyoba. Jadi di GA ini nanti ada tangki, ada ventilasi, ada mungkin bisa teman-teman kalau penjabaran berat barang-barang yang ada di kapal itu bisa dari GA, atau teman-teman juga harus sudah punya total berat kapal dan titik berat dari kapal ini saat kosong. Itu bisa didapat dari perhitungan konstruksi setiap frame dan setiap plat kulit yang teman-teman desain, atau teman-teman bisa pakai pendekatan dari rumus-rumus yang ada di dalam buku untuk mendapatkan LCG dari titik kapal ini. Ya, kita langsung ke Microsoft Stability. Di sini di pojok kiri atas ini ada tanda panah. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa pilihan mulai dari hidrostatik, clutch engine stability sampai yang lain-lain. Untuk yang pertama kali kita ke upright hidrostatik dulu. Jadi upright hidrostatik ini adalah suatu tools dari Microsoft Stability yang memungkinkan kita untuk mendapatkan tabel hidrostatis dan juga kurva hidrostatis. Nah, untuk mendapatkannya kita ke analisis, kemudian ke trim. Di sini trim ada fixed trim 0 meter. Di sini bisa teman-teman masukkan sesuai dengan perhitungan trim teman-teman yang mungkin udah dilakukan di Excel sebelum mendesain kapal. Untuk yang saat ini saya kasih 0 dulu. Dan ke analisis ke draft, di sini ada initial draft, final draft, draft increment, dan number of draft. Yang kita ganti itu initial draft amidship ini kita ganti 0. Final draft amidship ini diganti dengan draft final draftnya teman-teman. Misalkan draft desain saya 0,4. Jadi final draftnya kita isi 0,4. Nah, di sini yang kita abaikan ini draft increment. Kita langsung ke number of draft ini kita isi sesuai dengan titik yang ingin kita uji. Misalkan saya kasih 5 titik. Jadi pengujian hidrostatis kapal ini ada di 5 titik draft yang berbeda, mulai dari 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Jadi ada 5 titik. Nah, 0,1 ini adalah menunjukkan dari titik yang pertama hingga selanjutnya itu berjarak berapa meter. Jadi ketika kita ingin menganalisa 5 titik, nah berarti jarak antar titiknya 0,1. Kita oke. Kemudian kita langsung pencet yang ini, start analisis atau ke analisis, terus bisa start hidrostatik. Kita langsung klik.
Kemudian di sini akan ada ke current result window. Nah, di sini akan ada tabel hidrostatiknya. Jadi, seperti yang tadi kita sudah masukkan, kita mau 5 titik draft yang di analisa mulai dari 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Jadi totalnya 5. Kalau misalkan teman-teman merasa kurang banyak, nah number of draft yang tadi dimasukkan ditambah misalkan jadi 10 atau 15. Terserah teman-teman. Nah, untuk melihat kurva hidrostatiknya, kita pergi ke graph window yang ada di sini. Klik. Nah, di sini sudah muncul kurva hidrostatiknya. Jadi semudah itu untuk mendapatkan kurva hidrostatik di max of stability. Oke, kita lanjut yang kedua. Itu sebelum saya masuk ke large angle stability, saya mau ke KN value. Karena dalam pensubmitan dokumen preliminary index stability perlu yang dinamanya KN value. Kita analisis, kemudian heal, akhir 10 sampai 90 ini kita biarkan ke start 2 oke. Kita ke analisis, kita ke displacement. Jadi untuk input dari KN value agak sedikit beda dengan hidrostatik yang tadi. Nah, yang kita input di KN value ini displacement. Nah, dari initial displacement ke final displacement. Nah, ini final displacementnya ini adalah displacement terberat kapal ketika muatan penuh atau full load. Nah, karena saya sudah input DWL ke 0,4 ya, ini kita ubah jadi 0,4 dulu. Input ke 0,4, kita ke data hidrostatik. Kita lihat di sini displacement maksimal di 0,4 6.276. Jadi kita ubah di sini ke 6,3. Number of displacementnya seperti tadi, mau 10 atau 11. Kita klik OK, kemudian kita start. Oh ya, ini ternyata yang displacement yang ini nggak boleh 0 ya. Kita buat jadi 0,1. 0,11 terus kita OK. Kita start analisis. Untuk mengetahui data KN yang didapatkan, dan kita bisa ke current result window. Nah, di sini ada tabel KN-nya untuk displacement 0,1 sampai ke 6,3. Kemudian di sini kita ke bagian graph window untuk dapetin KN tabelnya. Untuk initial displacement juga nggak harus dari 0 ya. Pokoknya setahu saya syaratnya dari BKI itu minimal itu dari sampai kondisi full loadnya kapal, inisialnya itu dari kondisi light shift. Misalkan light shiftnya itu 3 ton, 4 ton, ya bisa kita mulai dari 4 sampai 6,3 saja, nggak harus dari 0,1 gitu. Kira-kira KN value seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tank calibration. Nah, untuk tank calibration ini ya teman-teman, yang harus dilakukan adalah mengisi tangki-tangki yang ada di kapal teman-teman. Jadi ini saya di ZA yang sudah saya siapkan. Jadi ada 3 tangki. Yang pertama ada di FOT bagian port, FOT bagian starboard, dan ada juga freshwater tank yang ada di tengah-tengah. Kita akan menginput ketiga tangki ini ke max of stability. Caranya adalah kita pergi ke sini ya teman ya, room definition window.
Sebelumnya kita masukin dulu ke load cache ini, load cache window. Kita Ctrl A dan kita OK aja dulu. Kemudian ke room, kemudian kita baru bikin Ctrl A lagi untuk menambahkan. Nah, ini kita ubah namanya menjadi yang pertama full oil tank dan port. Terus kita tank type-nya kita bikin tank. Di sini ada beberapa yang link tank, compartment, link compartment, non buoyant hull. Kita bikin tank. Untuk intake permeabilitas sama damage permeabilitas ini teman-teman bisa cari di Google. Setahu saya untuk impact permeabilitas sama damage permeabilitas ini akan berpengaruh di saat keadaan bocor ya. Kemudian untuk specific gravity ini bisa di input secara manual atau teman-teman bisa ke sini, misalkan teman-teman bahan bakar diesel, bisa ke diesel. Atau misalkan lubricant tank, kita bisa lube oil atau full oil, beda-beda ya teman-teman. Jadi nanti specific gravity-nya akan sesuai dengan yang ada. Kemudian ini ada aft, fore, F port, F starboard, F top, F bottom. Ini cara ngisinya adalah yang aft M ini maksudnya adalah bagian belakang dari full oil. Misalkan sini full oil saya ada di frame 5 dengan frame spacing 500, berarti kan belakangnya itu ada di 2500 atau 2,5. Fore-nya ini ada di frame 6 ya, jadi belakang ini untuk A, fore ini untuk depan. Ini ada di frame 6, jadi kita input 3 meter. F-port itu samping, ini kita input yang full oil tank port dulu ya, berarti kan F-nya ada di sini. Kita dari center line ini berapa jaraknya? 0,62 dari center line. Karena dia ada di bagian port, kita pakai minus 0,62. Starboard itu bagian kanannya tangki, karena dia kanannya ada di center line, kanannya tangki FOTP ini, jadi kita biarkan 0. Untuk topnya dilihat dari sini ya, topnya ada di dengan ketinggian 0,6. Jadi kita buat 0,6 aja, dengan bottom di baseline berarti 0. Ini kita minus 0,6 aja. Kemudian kita untuk menambahkan tangki yang baru ya, kita pilih Ctrl A lagi, kita tambahkan full oil tank starboard, karena posisinya mirip dengan posisi yang di atas ya, jadi kita tinggal ikutin aja, aftnya 2,5, fore 3, portnya tinggal kebalikannya 0,6, sini stopnya 0,6. Terus kita Ctrl A lagi untuk fresh water tank, center. Di sini kita buat fresh water. Nah, ini udah pasti spesifik gravity-nya 1 ya. Terus kita lihat di sini fresh water ada di frame nomor berapa. Fresh water ada di frame nomor 9 sampai 10. Nanti afternya adalah 9 kali 500, 4,5 ya. Afternya 4,5 kita isi. Setengah portnya 5 dengan portnya
0,87. 0,87. Effortnya minus 0,87. Untuk F starboardnya karena kita tanki center ya, berarti ini 0,87. Topnya kalau nggak salah sama ya, dia ada di tank top paling atas di 600, kita buat 0,6. Nah itu tampak 3D nya akan kelihatan ya teman-teman. Kalau misalkan masih belum kelihatan bisa dinyalain yang intact tank. Terus kita ke rendering. Nah, ini kita lihat kan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ke load case. Nanti dia begitu di sini dia udah nge-trim sendiri sesuai dengan lambung ya teman-teman. Ya, jadi cetak load case aja tadi ke sini. Ntar dia ngitung, ini dia punya volume berapa, tonnya berapa. Nah, nanti di sini kelihatan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita langsung start tank calibration aja. Nah ini nanti langsung ke keluaran versus reset window, di sini ada ini kapasitinya 100, dia ketika 100% dia berapa kapasitasnya. Nah, di sini nanti untuk grafiknya bisa ke grafik window, di sini ada fuel tank. Slaughter ya, seperti itu ya teman-teman ya, saya kira. Terus untuk selanjutnya ke large angle stability. Nah untuk teman-teman misalkan nggak butuh tank calibration, bisa langsung ke large angle stability juga. Namun caranya tetap sama, kita ke pertama nambahin dulu di road case ini Ctrl A, karena tadi kita sudah nambah di road case jadi nggak perlu lagi. Kemudian kita masukin input tankinya sesuai di tank calibration tadi ya, dan kita ke load case. Jadi untuk load case ini itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu kondisi full load ya, ketika ini fresh tankinya ini penuh, provision juga penuh. Nah ini kita coba kita masukin beberapa item ya. Untuk nambah item tuh sama seperti nambah load case, sama seperti nambah tangki ya. Jadi caranya Ctrl A aja, nanti sudah muncul item. Nah, di sini misalkan kita ganti dengan crew. Nah, untuk delete-nya bisa dipencet yang ini, yang nomor dipencet terus delete, kemudian OK. Misalkan crew, terus selain crew misalkan kita tambah provision atau makanan-makanan. Nah ini kita sesuaikan dulu kan dengan tadi 6,276 ya. Bahkan crew-nya 1 unit mesh ini maksudnya ketika 1 crew itu berapa masanya. Misalkan ini untuk 1 crew 0,075 ya, 75 kilo. 75 kilo ya. Tadi 6 ton ya, 6 ton. Anggaplah crew-nya ada 5. Dan provisionnya di bawah 0,375. Jadi unit mass-nya di sini kita anggaplah light shift-nya itu 4,857 ya, biar mass-nya 6,276 ya.
sebenarnya lightship-nya harusnya dihitung ya teman-teman udah hitung di Excel kira-kira berat kapalnya berapa, LCG, PCG, VCG dari mana, terus crew ini, terus coefficient letaknya ada di mana. Nah kita mulai masukin lightship dulu. Lightship tadi kan kita anggap di sini 6,26 R-nya, kemudian transnya anggaplah di tengah shipnya, terus vertikalnya kita hitung ya. Dari sini ke bawah sekitar 1,2 ya, buat 1,4 aja. Kemudian ini krunya kira-kira ada di mana? Ada di sini ya. Anggaplah di sini LCG-nya 5,1, anggap TCG-nya 0, VCG-nya ada di atas deck ya, berarti 1,3 ditambah meternya taruhlah 1,6. Provisionnya dia ada di simpan makanannya ada di daerah sini, misalkan kita samakan saja sama lambungnya untuk yang provision 26, sini 1,5. Jadi di sini udah otomatis calculate LCG, TCG, VCG ketika full oil fresh water ini penuh. Kita anggap 98 ini penuh ya. Kemudian kita bisa rename di load case 1 ini. Nggak bisa rename ternyata. Jadi kita langsung ke load case 2 aja, kita kontrol A. Di sini kita ubah jadi yang pertama itu light seal. Ya, ketika light seal kan kondisi tangkinya itu 0, jadi kita bikin 0, oke, terus nggak perlu crew, jadi kita langsung masukkan aja, kita ke load case 1, kita copy di sini, kita paste di sini ya. Ya cara kopinya itu pencetnya yang nomor terus Ctrl C, di sini diklik nomornya terus Ctrl V gitu. Nah di sini akan kelihatan nih kondisi light sheet-nya kayak gini. Kita tambah ke load case ketiga, kondisi misalkan tengah perjalanan, condition dimana tankinya itu udah 50%. Nah ini karena kebetulan tangkinya ini nggak ada tangki sewage ya, ini karena saya juga bikin contoh aja, jadi di 50% ini nggak ada yang bertabrakan. Nah, misalkan kalau kondisi full load saat kapal ingin berangkat kan tangki sewage itu dalam kondisi kosong, tangki bilga juga kosong. Ketika half condition tangki bahan bakar menipis jadi 50%, tangki sewage itu juga naik misalkan jadi 50% karena terisilah karena udah buang air atau memakai toilet untuk nyuci, jadi tangki sewage juga terisi. Nah selain half condition nanti juga ada yang namanya arrival condition, di mana tangkinya kondisinya 10% dan sewage tanknya itu dianggap kondisinya 90%. Kemudian sludge tanknya, bilge tanknya itu menambah saat arrival condition. Di saat full oil tank, fresh water tank, dan konsumsi yang kita bawa itu semakin menipis, namun tangki-tangki sewage, bilge sama sludge itu naik. Karena kebetulan sekali ini nggak ada tangki itu, jadi
terlihat sama gitu, sama-sama. Ketika turun ya turun semua, ketika naik naik semua. Jadi selain night shift kita buat di half condition karena dia tengah pelayaran ya, tetap ada krunya. Terus kita ada lagi provision. Untuk kru provision kita samain, bisa dengan ke load K1 kita klik yang nomor 1, terus kita shift, pencet yang nomor 3, Ctrl C, terus kita ke half condition, kita blok 3 nomor ini, terus kita V. Gitu ya teman-teman. Cuma kan ini dalam kondisi yang full load. Ketika sudah tengah jalan, anggaplah koefisiennya semakin menipis 0,5 atau 50%. Jadi seperti ini ya teman-teman. Dan kita tambahin lagi light shift keempat, load case yang keempat, yaitu arrival condition dengan kondisi tangki 10%. Dan di sini kita ke light shift ini, terus kita kontrol A lagi, terus kita bisa ke load case ini, kita kontrol C, arrival condition, kita blok 3 nomor ini, kontrol V, kita buat provisionnya jadi 0,1 karena sama-sama di 10%, kan seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai untuk penginputan load case. Namun selain itu ada yang namanya key point. Nah, di sini di key point kita bisa tambahkan kontrol A, ya kontrol A. Ini langsung keluar yang namanya DF point. Atau DF point ini juga disebut juga down flooding point. Down flooding point ini sejatinya adalah suatu titik yang memungkinkan air masuk ke dalam kapal. Down flooding point ini berupa apa? Nah, ini kalau di ini saya tambahkan ini yang namanya ventilasi ya, ventilasi yang yang bisa mungkin ke kamar mesin untuk pendinginan mesin. Jadi butuh jadi misalkan ada ventilasi, nah ini ventilasi ini akan didefinisikan sebagai down flooding point. Nah, untuk masukannya ke key point ini kita ubah dulu namanya, misalkan ventilasi. Kita long postnya di mana. Nah, kalau saya pribadi, kalau long position saya suka pakai yang di tengah-tengah. Nah, ini. Cuma untuk vertikal atau VCG-nya saya pakainya yang paling bawah. Karena ketika yang paling bawah itu udah kena kan airnya sudah masuk. Nah, ini ketika 4,03 offsetnya. Nah, fan ini ada di mana? Kan nggak mungkin ada di center line, offsetnya 0. Jadi kita buat dua, ada yang di bagian port side, ada yang di bagian starboard side. Biasanya emang seperti itu, cuma ketika analisa kan sama saja ya teman-teman. Ini ya nanti kelihatan. Kalau kita ke ini ya, kita lihat di sini. Kalau karena dia di tepi kapal, kita anggap dari di sini ya teman-teman ya. Kalau di sini dari center line ke pinggir ini ada berapa? 1,14. Yaitu offsetnya kita buat yang ini minus 1. Yang ini kita buat minus 1,14. Terus ini kita buat 1,14. 4,03. Sini height-nya kita buat dari bawah fan ke baseline sekitar 1,73. 1,73 bisa dilihat di sini ya. Ini kita bisa aktifin key point-nya di sini. Lihat di sini ada fan P, fan S. Nah, selanjutnya itu
Nah, tadi yang key point. Tadi link to. Jadi ini kalau bocor masuknya kemana? Platform. Ini bakal memungkinkan bocor dari mana? Dari laut kah atau dari tangki-tangki ini kah? Tuh. Kita buat platform C, terus link to-nya kita ke room dulu. Terus kita kontrol A lagi. Kita kan ini sudah ada tanknya, kita akan tambahkan compartment. Compartment kita anggap di sini adalah ruang navigasi. Sebagai compartment di sini kita definisikan posisinya lagi karena dia di daerah sini ya, dari frame 5 sampai frame 15, jadi dari 2,5 sampai ke 7,5 ya. Portnya itu berapa tadi yang ya, anggaplah 1,2 ya, minus 1,2 sampai 1,2 topnya. Bottomnya 600 ya, f topnya kita anggap 2 lah, 2 sampai 600 lah gitu ya. Nah, jadi kita ke down floodingnya lagi, di sini link to-nya kita ubah ke ruang navigasi, link to ruang navigasi. Jadi dia bocor langsung ke ruang navigasi. Nah, selanjutnya kita melakukan analisa. Sebelum melakukan analisa, kita ke analisis, kita heal. Heal angle ini adalah sudut yang ingin dilakukan analisa stabilitas ya, untuk mendapatkan GZ ini dari sudut berapa ke sudut berapa aja. Heal direction, heal to starboard, sport ini kalau saya pribadi lebih ke TCG, lihat dari TCG. Kalau misalkan TCG kapal kalian di 0, itu mau heal direction starboard atau port itu sama aja. Tapi kalau misalkan TCG-nya minus, mending ke heal direction port. Gitu ya teman-teman. Oke, kita anggap 0, kita oke. Analisis streamnya kita pilih yang free trim to load case, kita oke. Analisis, terus fluidnya ini nggak usah, waveformnya kita yang flat ya. Nah, kita kriteria. Nah, kriteria di sini ada banyak ya, teman-teman bisa bikin sendiri atau ini saya pilih HSC code monohal aneks 8 gitu ya cara milihnya. Kalau misalkan teman-teman bukan merupakan SC atau high speed lah, bisa pakai IS code, ini bisa di IMO. IMO di sini ada code on intact stability. Ini ada desain kriteria applicable all ship atau special ship. Di sini bisa dipilih ya, dicentang aja. Kemudian kita close without calculating karena belum calculating. Kita langsung start stability analysis. Nah, ini nanti dulu, itu ada weather criterion, ini kita bahas di video selanjutnya. Oh ya, sebelum di analisa, ini di sini ada load case ya. Sebenarnya load case ini harus dipilih dulu.
Misalkan kita tadi milih sudah terlanjur milih arrival condition, jadi ini menampilkan data-data hasil analisa stabilitas di kondisi arrival. Kita current result window di sini ada. Ketika hill minus 40, GZ-nya berapa sampai ke 180 berapa. Untuk stabilitasnya gini supaya ini agak tidak stabil sebenarnya kapalnya kalau dilihat dari sini ya. Untuk weather criterion nanti saya bahas di video selanjutnya aja karena cukup tricky dan rumit ya. Nah di sini yang bisa dilihat adalah ini ada yang tulisannya fan S 79,7 degree. Yang dimaksud fan S ini adalah ketika sudut 79,7 derajat itu down flooding udah mulai kemasukan air. Nah, di sini setahu saya di HSC code ya, saya kurang tahu yang HSC code. Kalau di HSC code ketika sudut masuk airnya itu 40 derajat itu ada kriteria yang berubah. Jadi kita untuk lihat masuk tidaknya ini ke stabilitas ini bisa ke ini ya. Di sini ada kriteria result window. Nah, ini bisa diklik. Ini yang untuk weather criterion memang nanti dulu karena belum saya bahas ya. Terus untuk area 0 to 30 or GZ max ini fail ya, ini yang fail lah. Jadi yang berbeda itu yang di ini ya di 0,05 mRAT ini kalau lebih sudut dan flooding pointnya itu kurang dari 40 derajat, maka yang acquired GZ area ini kalau nggak salah 1 komaan untuk itu, dan itu sulit sekali untuk dipenuhi gitu. Jadi solusinya untuk memenuhinya ya pindah lokasi fannya misalkan di lebih tinggi gitu, karena fan itu kan tidak berpengaruh banyak, cuma air intake dan air outnya aja. Jadi lebih mudah untuk meninggikan fannya daripada harus mengganti lambung. Dan kebetulan saya emang gak punya line plan ya, jadi cuma memperkira-kirakan saja ya. Jadi seperti itu. Untuk yang weather criterion ini saya bahas di video selanjutnya, sama limiting KG, karena di limiting KG ini kebanyak saya menemui beberapa kasus ketika error untuk mendapatkan hasil limiting KG. Jadi saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih yang telah nonton, sampai jumpa kembali.